Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan insya Allah senantiasa sehat dan selalu bahagia. Oke, hari ini perkenalkan saya Dr. Sylvia. Saya merupakan peserta didik dari program studi kedokteran keluarga layanan primer di UGM. Dan saat ini saya tengah menempuh semester 6 dan saat ini juga saya tengah ditugaskan di Puskesmas Kasihan 1 Kabupaten Bantul. Nah, untuk hari ini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, saya Dr. Vivi izinkan saya untuk memandu diskusi hari ini di acara Jogja Sehat di TVRI. Hari ini ada dua tema yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama adalah tema yang pertama terkait dengan darah tinggi atau biasanya kalau di bahasa medis kita sebut dengan hipertensi. Kemudian tema yang kedua terkait dengan kencing manis atau di bahasa medis kita bisa menyebutnya dengan diabetes mellitus. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar apa sih diabetes mellitus, apa sih hipertensi, tapi masih bingung apa, kemudian bagaimana cara mengelolanya seperti apa. Hari ini kita diskusi dengan santai, dengan happy, dengan bahagia, dengan narasumber yang luar biasa yang saya bawa hari ini. Seperti itu. Saya tidak sendiri hari ini, saya bersama siapa ini? Oke, alhamdulillah saya hari ini ditemani oleh narasumber saya yang hebat, teman-teman rekan kami, dosen kami dari UGM. Mungkin saya akan memperkenalkan dulu nggih, Prof, dokter sekalian. Saya mulai dari yang ganteng dulu. Oke, yang ganteng dulu ini coba perkenalkan namanya siapa dokter, kemudian asalnya dari mana? Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Dr. Inggong. Saya asalnya dari Kalimantan Utara. Sekarang saya jadi peserta didik di program pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer di UGM. Dan sekarang juga saya ditugaskan di Puskesmas Ngelipar 1, daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul, dokter? Nggih, Dok. Waduh, jauh sekali ya. Nggih. Keren. Oke, monggo silakan dokter selanjutnya. Iya, selamat sore pemirsa sekalian, salam kenal. Saya Dr. Adelina, saya berasal dari kota Jakarta. Saya juga sama ya, peserta didik dokter spesialis keluarga di UGM gitu. Saat ini saya juga sama dengan Mbak Vivi semester 6 gitu. Nah, kebetulan saya dapat penugasannya di Puskesmas Panjatan 1 di Kulon Mana Progo. itu? Oh, berarti kita lintas kabupaten ya ini ya, Yes, Dok ya. Saya sama dari juga. Bantul. Dari mana tadi, Dok? Dari Gunung Kidul, Kulon Kulon Progo. Progo. Mohon maaf, yang sebelah saya dulu ya. Oke, monggo silakan dokter. Ya, selamat sore, saya Dr. Agna. Saya salah satu staf di Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Ya. Untuk saat ini dokter berpraktik atau di mana dokter? Saat ini saya berpraktik di Klinik Dokter Keluarga Korpagama UGM. Kemudian bersama itu klinik yang kami kelola dari spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Ini khusus nih, mungkin berbeda ya dengan FKTP atau layanan primer yang lain, di mana kita ini layanan primernya ada dokter keluarga nih, khusus spesialis kedokteran keluarga yang bisa mengayomi masyarakat untuk mengelola penyakitnya bersama. Begitu. Nanti kita telisik lebih lanjut ya dok ya. Betul. Ini yang terakhir nih, aduh, gongnya. Monggo silakan Prof. Baik, selamat sore pemirsa. Saya Dr. Mora Klaramita. Saya pengajar di Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Saya berasal dari Jogja. Tapi saya kemudian kuliah mengenai kedokteran keluarga layanan primer ini di negeri Belanda dan juga di Amerika. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 UGM telah berhasil mendirikan Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer dan berikut ini adalah sebenarnya calon-calon lulusan ya yang berasal dari daerah yang berbeda-beda juga. Dokter Inggong ini dari Kalimantan Utara, Dokter Adelina ini dari Jakarta, dan Dokter Sylvia sendiri dari Lampung. Oh tadi saya lupa, saya lupa kasih mungkin tahu. bisa perkenalan dulu. Enggak Prof, sudah Prof. Oke. Saya dari Lampung. Oke, Prof Mora. Biasa dipanggil Prof Mora atau Dokter Mora? Enaknya mau Mora dipanggil siapa? aja. Oh. Prof Mora lah ya. Oke. Prof, hari ini
mungkin kita akan lebih dalam. Jadi kita fokus hari ini ingin mungkin memperkenalkan ya Bapak Ibu di rumah, kemudian rekan-rekan kita, pokoknya pemirsa yang ada di rumah di tanah air terkait dengan spesialis kedokteran keluarga layanan primer, Prof. Nah, sekarang Prof, saya juga sering lihat ada misalnya dokter keluarga, seperti yang tadi sudah Dokter Atna sampaikan sebelumnya. Sebenarnya apakah spesialis kedokteran keluarga layanan primer dan dokter keluarga itu satu kesatuan atau sesuatu yang berbeda, Prof? Ya, jadi kalau di dunia itu sebenarnya dikenal yang namanya family doctor ya. Jadi family doctor itu dokter keluarga tentu saja kalau di bahasa Indonesia kan. Dan mereka ini sebenarnya adalah spesialisasi tersendiri. Jadi sama dengan dokter spesialis yang lain, dokter keluarga itu juga menempuh pendidikan spesialis antara 3 sampai 5 tahun setelah mereka lulus pendidikan dokter. Jadi di Indonesia dikenal namanya spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Yang ada di Perkonsil atau Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia itu tertulisnya sebagai SPKKLP. Oke, berarti nanti kami lulus gelarnya SPKKLP nggih, Prof. Oke. Tapi kami juga dokter keluarga nggih, Prof? Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini pertanyaan untuk Dokter Akna nih, karena tadi udah sempet spill ya, dokter ya. Nah, dokter, saya mau bertanya untuk selama ini berpraktiknya di Korpagama nggih, Prof? Dokter. Iya, betul. Nah, untuk selama ini Dokter Akna dalam menemui pasien, misalnya penyakit yang menular dan tidak menular seperti itu. Apakah Dokter Akna memiliki suatu trik? Atau saya kalau misalnya ketemu orang yang sakit ini harus seperti ini. Atau kita bilang misalnya kalau kita ketemu bayi kita harus seperti ini. Kita ketemu remaja, oh saya harus berganti peran seperti ini. Monggo, contohnya gimana, Dok? Tuh, mungkin saya bicara secara umum begitu ya. Kalau misalkan SPKKLP ini memang kami memiliki teknik konsultasi yang mungkin agak berbeda gitu ya dengan spesialisasi lainnya. Ini yang mungkin nanti pemirsa kalau ketemu SPKKLP itu kita mungkin nanyanya agak banyak nih gitu. Misalkan sekarang sakitnya batuk. Nanti setelah kami menanyakan masalah batuknya sudah berapa lama seperti biasa ya. Kemudian kami sudah menentukan nih sakitnya apa dari batuknya. Nanti bisa jadi kami nanti akan menanyakan hal lain nih terkait gaya hidupnya seperti apa, terus kemudian kesehariannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa gitu. Nanti mohon pemirsa jangan kaget gitu ya. Nanti mungkin mikirnya, wah kok dokternya kepo banget nih gitu. Itu yang mungkin sering dicari. Bener, Dok. Bener banget. Pasien kadang suka gitu kok nanyanya macam-macam. Tapi ini kami sebagai dokter keluarga itu adalah tugas kami untuk melihat pasien itu sebagai satu manusia yang utuh. Jadi selain dari sekarang sakit batuknya, mungkin ada penyakit-penyakit lain yang sebenarnya belum ketahuan nih. Tapi karena kami gali, kami harus tanyakan, nanti kami bisa tahu oh Bapak atau Ibu punya resiko penyakit ini yang kemudian harus kita kelola bersama, harus kita hindari untuk terjadinya benar-benar penyakit besar itu gitu. Wah. Mungkin itu yang disebut sebagai comorbidity, Dokter Sylvia ya. Comorbidity itu apa ya, Prof? Ya, jadi dalam satu orang itu sering tidak hanya menderita satu penyakit sebenarnya. Meskipun kita semua berdoa ya, oh jangan sampai sakit, ya nggak mau sakit gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita semua nih orang awam ya, artinya termasuk dokter juga pasien sebenarnya. Itu kalau kita bisa mengenali dan mengendalikan penyakit-penyakit itu lebih dini, maka sebenarnya outcome kesehatannya akan lebih baik lagi. Oke, Ya. menarik ya, Dok. Berarti pekerjaan kita nantinya akan berat ya, Dok. Oke. Saya mau nanya kepada dua rekan saya yang dari tadi diem aja nih, Dokter Adelina dan Dokter Inggong. Ini kan saya melihat dari dua aspek, jadi aspek rural dan urban seperti itu, atau dari daerah perkotaan dan daerah yang mungkin tidak kota, ya seperti itu. Dokter Adel, saya mau nanya, apa yang menjadi motivasi Dokter Adel masuk ke spesialis kedokteran keluarga layanan primer di UGM lagi?
Apa Dok? Iya, jadi motivasi awal saya sebenarnya karena secara pengalaman gitu ya, setelah sekian lama berpraktek, saya tuh menemukan banyak pasien itu sebenarnya datang tuh dengan keluhan A, tapi sebenarnya ada sesuatu di balik itu gitu ya, yang kadang-kadang kita nih bingung, bukan bingung sih, tapi lebih kayak sebenarnya fokus utamanya tuh bukan si A ini, tapi si B gitu ya. Jadi terus puji Tuhan gitu ya, ternyata sekarang ada UGM mengeluarkan prodi baru, program studi baru dokter spesialis gitu ya. Yang pertama ya Prof di Indonesia kebetulan gitu, spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Jadi saya dengan guru-guru yang ternyata pemikir dari awal, mereka berjuang untuk membentuk prodi ini gitu ya. Saya mendaftar. Harapannya saya mendapat ilmu supaya ya itu tadi seperti Dokter Anna bilang, ada sesuatu faktor resiko lain yang mungkin bisa kita kelola juga gitu. Oke, menarik. Oke. Saya mau tanya sekarang yang ganteng sendiri di antara kita nih. Yang mau ganteng sendiri ya, Prof. Iya dong. Dokter Inggong, mohon maaf. Ini tadi asalnya dari Kalimantan ya. Kalimantan. Kalimantannya itu di area yang seperti apa kalau saya boleh tahu, Dokter Inggong? Ya, seperti yang udah disebut oleh Dokter Pipi bahwa memang saya sebelumnya bekerja di daerah rural. Nah, rural itu ya di daerah yang sangat terpencil, terisolir malahan. Jadi ya seperti itu. Nah, Saya yang datang dari menjadi sana. motivasi dari Dokter Inggong, Ah, apakah di sana pernah ada dokter keluarga atau spesialis kedokteran keluarga layanan primer sebelumnya sebagai pendahulu Dokter Inggong? ya, satu-satu ya Mbak. Jadi, iya, jadi pengen jawab satu kok ada lagi gitu. Jadi yang pertama, apakah sudah ada dokter keluarga di sana? Yang jelas tidak ada, belum ada, terutama di Kalimantan Utara belum ada. Nah, kemudian apa yang menjadi motivasi? Motivasi sih mungkin secara umum sama seperti Dokter Adel bahwa ketidakpuasan dalam melayani pasien karena kekurangan teknik dalam mengelola pasien atau menterapi atau menangani pasien atau memeriksa pasien. Jadi kekurangan ilmu, secara umum kekurangan ilmu, ingin belajar lagi. Tapi mungkin pertanyaan yang paling tepatnya adalah kenapa saya memilih kedokteran keluarga? Mungkin seperti itu kali ya, Dok. Jadi saya ingin jawab juga pertanyaan saya tadi karena belum ditanyakan, jadi saya harus tanyakan sendiri dan saya jawab sendiri. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena pertama memang style passion saya itu bukan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit yang di dalam gedung. Saya orangnya suka bergaul dengan masyarakat. Kadang saya suka ngobrol dengan tukang parkir atau tukang kuli di pelabuhan. Jadi saya itu orangnya suka kerja outdoor. Nah, kemudian suka tantangan. Tantangan itu apa? Di dalam kedokteran itu tantangan yang saya lihat itu adalah menghadapi berbagai macam penyakit. Nah, dan itu ada di layanan primer. Kemudian kenapa saya milih kedokteran keluarga? Karena kedokteran keluarga ini tidak memilih satu organ, tidak memilih satu penyakit, dan itu seperti yang Dokter Agna sampaikan, itu melihat seorang pasien itu secara keseluruhan sebagai seorang manusia yang punya masyarakat, yang punya kelompok teman, kelompok bermain, keluarga dan lain-lain. Jadi ya itu. Menarik ya, Prof. Oke, ini menarik sekali karena setelah ini kita akan banyak ngomongin tentang penyakit. Kalau ini kan kita ngomong apa sih spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Setelah ini kita akan ngobrol tentang 2 penyakit terbanyak di Indonesia. Oke, tentunya setelah jeda berikut ini. Di tengah geopolitik dunia, bagaimana memastikan Pancasila menjadi kompas, penentu arah, bukan hanya penentu arah kebijakan politik, namun juga penjaga moral dalam kehidupan berbangsa dan mempengaruhi kebijakan dunia. Kita melihat sebenarnya Pancasila itu selalu bisa menjadi jalan tengah, bisa melayani demokratisasi dan masyarakat demokratik yang lebih baik. Permasalahan-permasalahan sekarang yang terjadi secara global itu kan masalah sektoral, masalah eksklusivitas. Karena lepas dari value-value universal yang sebenarnya terkandung di dalam Pancasila. Saat ini kita berada di middle power.
kita punya potensi untuk berkomunikasi dengan semua kekuatan-kekuatan besar, tetapi kelemahannya kita tidak bisa punya agenda precise yang made in kita. Ketika SMP saya kenal dengan seorang seniman yang kebetulan tinggalnya di Kota Lawang juga. Siapa itu? Namanya Pak Bambang Sugeng. Tema lukisan ini adalah merespon tentang situasi COVID. Ya. Masa sekarang itu adalah situasi yang fana, gitu. Situasi fana, kematian dan sebagainya dan masa depan mungkin. Sementara yang kemarin itu tetap dalam kaitannya dengan mitos. Kayaknya nyambung nih. Karya ini dengan lukisan seperti orang terbaring. Iya, ini judulnya adalah Makasih Cold Witch ya. Tetapi kaitannya tanah dengan seseorang yang mendiaminya. Gitu. Jadi secara umum gitu. Jadi tentang tangan ini, gestur tangannya begini, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah situasi penolakan. Gitu. Nah, gitu dong. Pilih produk dalam negeri. Selain kualitas yang oke, desain juga kece. Ragamnya juga banyak. Masih ragu pakai produk lokal? Yuk pakai buatan produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo cintai produk dalam negeri. Bangga menggunakan produk Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dr. Sylvia atau Dr. Vivi. Jadi untuk Bapak Ibu di rumah atau teman-teman sekalian yang kira-kira pengen ngobrol dengan kami, pengen tanya-tanya, Dok, ini apa ya, itu apa? Monggo, nanti teman-teman atau Bapak Ibu di rumah bisa menghubungi kami lewat nomor telepon 0274 580 800. Jadi nanti teman-teman bisa tanya-tanya terkait dengan tema di Jogja Sehat hari ini. Bukan begitu, Prof dan Dokter? Siap menerima pertanyaan, G? Siap. Siap, oke. Prof, ini sebelum kita lanjut ke penyakit nih, Prof. Saya mau nanya dulu terkait dengan pakaian yang kita pakai hari ini, Prof. Seperti itu. Sejujurnya, Prof, saya sejak dibagi saya belum paham maknanya itu apa, Prof. Bisa di-spill sedikit makna dari batik yang kita pakai hari ini, Prof? Ya, yang pertama adalah dari bahannya ya. G. Kita ini pakai bahan lurik. Lurik ini asli Jogja. G. Jadi mungkin Dokter Sylvia juga pernah jalan-jalan di Malioboro kan lihat lurik warna-warni ya. Cuma kita memang sengaja pilih warna putih karena dokter ya tenaga kesehatan warnanya putih. Nah, motifnya ini adalah udan riris. Udan riris. Jadi hujan gerimis lah, rintik-rintik dan tidak ada yang menonjol dari motif ini yang menunjukkan sebenarnya dokter keluarga itu ada untuk semua, ya kan, Dokter Inggong ya yang gimana? Kami ada untuk semua ya dok ya. Untuk semua. Ya, jadi semua usia dan semua keluhan dan semua gender ya. Jadi memang dokter keluarga ini bisa mendampingi pada saat sehat maupun pada saat sakit. Oke, berarti kata kuncinya tidak hanya pada saat sakit, pada saat sehat juga ya, Dokter Agna ya? Ya betul sekali. Sekarang boleh kita masuk ke penyakit nggak, Prof? Jadi sekarang kita mulai agak ngobrolnya agak santai, tapi tetap nanti kita selingi dengan tips ya. Kalau misalnya teman-teman, itu tadi tipsnya apa ya? Kok saya kurang jelas? Nanti Bapak Ibu yang di rumah bisa menghubungi kami di sini. Oke, Prof, gini, ini sebenarnya pertanyaan dari pasien saya, ya. Mumpung kita di Jogja Sehat, sekalian aja nih, Prof, saya tanyain gitu. Prof, ini saya kan bertugas di Puskesmas Kasihan 1. Jadi beberapa waktu yang lalu saya punya pasien, Prof, usia masih 18 tahun. Jadi pasien itu memang sudah beberapa kali datang untuk ambil obat. Dan kebetulan pada saat itu ketemu saya kaget. Ternyata dia sudah mengkonsumsi sejak 3 atau 4 tahun sebelumnya, Prof. Nah,
Bagaimana tanggapan Prof. Mora terkait dengan tren hipertensi di usia muda? Oke, Bagaimana, jadi Prof? tadi pasiennya itu pasien hipertensi ya, dan sudah pengobatan rutin sejak usia 18. Mohon maaf sebelumnya, berarti mungkin 15 sudah Oke. konsumsi. Mungkin yang pertama harus kita ketahui selalu adalah kelainan tubuhnya dulu ya, kelainan organiknya dulu. Mungkin apakah ada kelainan jantung atau kelainan ginjal. Jadi dari sisi organ itu yang biasa kemudian dikelola oleh dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Pertama itu dulu. Kalau dari situ tidak ada kelainan, baru kita berpikir apakah ada kebiasaan buruk yang selama ini atau gaya hidup yang belum sehat, ya kan? Misalnya aktivitas fisiknya gimana, kemudian pola nutrisinya bagaimana, pola pengaturan stres bagaimana. Jadi itu harus kita telaah satu persatu. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak sedentary life dan proses food ya. Jadi makanan yang sudah diproses yang itu dalam kemasan yang sering kemudian dibeli oleh remaja ya, karena itu rasanya enak gitu kan. Nah, dari makanan sehat mungkin selada dan lain sebagainya, mereka kayak ini nggak ada rasanya. Terlupakan gitu, ya, Prof. Jadi itu yang kemudian berpengaruh pada berat badan. Ya. Nomor satu adalah bagaimana obesity itu harus dikendalikan. Nah, itu yang penting. Betul. Memang kebetulan pasien saya itu badannya agak besar nih, Prof. Maksudnya laki-laki, kemudian kalau nggak salah BMI-nya sekitar 33 seperti itu, Prof. Ya. Nah, sekarang kan ada program makan siang gratis ya dari pemerintah. Sebenarnya program ini bagus kalau kemudian disertai dengan penjelasan mengenai bagaimana sih cara milih makan siang yang sehat, bagaimana menyiapkannya, kalau itu dari sisi penyiapan, dan anak-anak juga tahu bahwa ini mana sih karbohidrat, mana yang protein, kemudian mana yang sayur, mineral, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya pelajaran yang sangat bagus dan pelajaran dasar yang patut diketahui oleh anak-anak usia sekolah sebenarnya. Iya, setuju sih, Prof, seperti itu. Ya. Ini kita tadi ngomong di Jogja ya, Prof. Nah, sekarang saya mau nanya yang di kota nih, kota besar nih terutama, Dokter Adel. Menurut pengalaman Dokter Adel selama menjadi dokter sampai sekarang, sudah seberapa seringkah ketemu dengan hipertensi pada usia remaja seperti itu? Oke. Kalau sepengalaman saya sebenarnya cukup sering ya gitu, tapi memang anak remaja ini kan tidak selalu datang tuh dengan keluhan ya. Jadi kadang-kadang ketemunya itu pada saat misalnya kita tuh program cek kesehatan sekolah gitu ya. Jadi kita ke sekolah dari puskesmas datang screening gitu ya. Tiba-tiba kok tensinya 160. Baru kita gali misalnya tadi malam tidur cukup nggak, begadang nggak, gimana gitu. Ternyata saat kita telaah ulang, analisa ulang gitu ya, mundur lagi ke belakang gitu, cek kesehatannya yang tahun-tahun sebelumnya gimana gitu. Ternyata mungkin kecenderungannya sudah tinggi gitu. Jadi kalau saya coba telaah dari misalnya kita anamnesa gitu, kita tanya-tanya ini pasien si remaja gitu, kenapa gitu, kalau saya jawaban yang saya temukan rata-rata memang seperti kata Prof ya, Jakarta itu adalah perkotaan gitu ya. Perkotaan itu dituntut ritmenya cepat. Nah, dengan kecepatan ini akhirnya menuntut adanya siap saji, segala sesuatu yang praktis itu akan menjadi konsumsi para remaja ini ya. Itu tadi minuman kemasan ya, terus kemudian makanan yang olahan serba cepat, pokoknya yang tinggal goreng selesai gitu ya, nggak perlu lagi kalau mungkin zamannya Prof masih dipotong-potong dulu, dikasih bumbu, dimarinasi begitu ya. Jadi semua serba cepat. Apalagi sekarang kan dengan teknologi, dengan kemudahan segala macam yang sekarang itu ya mempermudah. Kapan ada tinggal pesan, datang, tidak perlu disamperin ya. Ternyata di dalamnya banyak yang kalorinya sendiri perlu dipertimbangkan ya toh. Terus kemudian ternyata gurih sekali. Nah, ternyata itu kandungannya garam ya kan. Warnanya juga betul, menarik Prof. ya. Warna yang menarik ya toh. Terus pilihan A, B, C, D, E, semua bisa kapan saja datang. Nah, itu ternyata mempengaruhi. Dengan teknologi yang ada, banyak sekarang yang mager. Kalau ya, mager ya, malas gerak pokoknya. Belum lagi diskon. Yes. Ya toh. Anak kosan ya. Aja. Tapi kan kita dokter keluarga, sudah belajar ilmunya. Jadi kita sudah mulai menjaga. Harapannya kita menjadi contoh buat masyarakat. Gitu ya. Jadi memang mager itu sendiri mempengaruhi. Dengan adanya teknologi sosial media sekarang, anak muda jarang loh
yang benar-benar mau olahraga. Betul? Betul. Pengalaman Dokter Vivi sendiri gimana? Sama aja sih. Iya kan? Jadi mager gitu. Terus kemudian istirahatnya jadi kurang juga. Gaming ya? Yes, gaming. Aduh, nanggung. Sudah 2 jam, 3 jam lewat. Iya gitu. Jadi ya di perkotaan seperti ikut kurang lebih. Mungkin di Jogja juga ya, Bro? Seperti itu rasanya. Sudah menjadi kota sekarang. Yes. Kalau Kita tanya dulu. Oke. Satu lagi. Trennya seperti apa, Dokter Inggong? Oke, iya. Kalau saya ngelihat dari daerah saya dengan di kota tidak terlalu jauh beda juga ya, karena sekarang ini trennya adalah memakai gadget ya, memakai gadget, dan efek gadget ini adalah salah satunya tadi mager, terus nanti orang akan scroll apa gitu sampai dia begadang terus lupa tidur. Jadi itu sangat beresiko sekali untuk munculnya penyakit-penyakit di kemudian hari. Terus yang berikutnya adalah dulu daerah dari tempat saya itu kebiasaan makannya adalah rebus-rebusan. Nah, tapi makin kesini itu ya seperti itu, bikin yang pengen cepat, jadi goreng-gorengan. Nah, apapun digoreng, telur digoreng, nasi digoreng, apapun digoreng. Nah, ini sangat beresiko sekali terhadap adanya penyakit-penyakit kayak hipertensi seperti itu, karena makanannya digoreng dengan minyak goreng yang berkali-kali itu semakin lama akan semakin tinggi LDL-nya, sehingga dan kolesterolnya, dan itu akan menjadi faktor resiko pencetus hipertensi. Kemudian yang terakhir adalah satu prinsip, tidak makan kalau tidak makan nasi. Jadi apapun itu diukur dengan nasi. Jadi makan yang banyak, nasinya dibanyakin. Telurnya cuma 1, nasinya sak piring gede-gede gitu. Nah, mungkin mungkin pengertian kita terhadap kesehatan itu, kita mengerti bahwa banyak faktor resiko atau pola hidup sehat itu bisa mencegah timbulnya penyakit. Tetapi belum semua kita yang menyadari bahwa penting kita lakukan pencegahan terhadap penyakit yang akan datang. Gitu. Oke, terima kasih. Ini sepertinya pengalaman Dokter Inggong cukup banyak ya, Prof. Dokter ya. Anda terlalu memuji. Saya mau nanya Dokter Akna nih, dari tadi diem aja deket saya. Dokter Akna, tolong kasih tips ya, misalnya Dokter Akna ketemu dengan, misalnya pada saat praktek ketemu keluarga yang bapak ibunya sudah hipertensi, atau mungkin kita tidak hanya berbicara hipertensi saja nggih Prof, karena ada 2 penyakit terbanyak, hipertensi dan diabetes atau kencing manis, seperti itu. Apa yang bisa Dokter Akna sarankan untuk anak dari pasien tersebut? Betul sekali Dokter Vivi. Memang biasanya terutama penyakit yang kronis dan metabolik gitu ya, berkaitan dengan gaya hidup, pola makan, itu pasien yang memiliki hipertensi gitu. Ketika misalkan saya baru pertama kali nih ya, seorang ibu gitu, wanita usia dewasa gitu ya, sudah berkeluarga, terdiagnosis hipertensi, saya kemudian akan menjadwalkan, Ibu, misalkan berikutnya mohon datang beserta dengan keluarganya gitu. Jadi kami misalkan melakukan edukasi bagaimana cara makan rendah garam atau diet yang untuk hipertensi, itu tidak hanya ke pasiennya saja, tetapi juga seluruh keluarganya tadi. Walaupun tidak berhubungan darah ya, suami istri, tapi mereka beresiko untuk, misalkan istrinya hipertensi, suaminya juga beresiko, karena apa? Makanannya kan sama ya, satu rumah ya. Jadi misalkan ini ibunya memasak untuk semua keluarganya. Nah, berarti kan yang lain juga ikut beresiko nih. Nah, kalau misalkan ada perubahan makanan gitu, yang misalkan perlu dianut oleh pasiennya, si ibu yang hipertensi ini, nggak bisa kan ibunya masak sendiri untuk dirinya, terus kemudian masak yang lain gitu. Tapi masak satu memang itu untuk semuanya, jadinya kemudian perubahan gaya hidup itu tidak hanya dari satu orang yang sakit, tetapi semuanya. Karena tadi ya kita seperti Dokter Inggong bilang, tidak hanya masalah yang sakit harus kita obati, kita kelola, bukan, tetapi juga mencegah yang lainnya untuk bisa terjadi penyakit tersebut. Nah, itu mungkin yang agak spesial nanti. Tadi sama lagi ya, pasien kok bingung,
Dok, kok saya harus datang bersama keluarga saya, emang keluarga saya mau diapain nih gitu. Jangan takut ya Bapak Ibu di rumah kalau misalkan nanti dokter keluarganya mengajak mohon nanti sekeluarga datang gitu. Karena tadi diskusi nanti bagaimana sih makannya, masaknya seperti apa hari-harinya, terus nanti berubahnya seperti apa. Sehingga karena kalau satu keluarga itu mendukung, oke, kita berubah nih gitu. Apa pola makannya berubah atau aktivitas fisik bersama itu akan sangat mudah bagi pasiennya dan seluruh anggotanya lain anggota keluarga yang lain itu untuk ikut serta dan menuju hidup sehat. Tadi seperti Prof. Mora bilang, ini bukan gaya hidup ya tidak sehat tapi belum sehat. Jadi semuanya bisa dirubah. Dokter Akna, saya jadi ingat nih Dokter Akna bilang keluarga ya. Sekarang di puskesmas kan ada klaster yang baru kan, dibagi menjadi klaster klaster 1 sampai 5 ya, ibu dan anak, kemudian dewasa dan lansia, kemudian ada klaster infeksi, multi klaster dan sebagainya. Jadi itu saya kira juga di FKTP ini sekarang sudah mengikuti layanan primer yang memang sudah seharusnya bagaimana kita melayani sesuai dengan kelompok usia. Kemudian di FKTP itu juga sekarang ada ILP ya, layanan primer terintegrasi yang itu merupakan pengambilan data keluarga tadi yang petugas kesehatannya datang ke komunitas untuk melihat data dari keluarga tersebut. Menarik ya. Dengan itu jadinya lebih proaktif nih, lebih ketahuan siapa yang tadi beresiko tadi. Jadi jangan sampai terjadi penyakitnya dulu gitu. Sudah beresiko kita hambat tuh supaya tidak terjadi penyakit begitu. Seperti moto yang mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, betul sekali. Berarti tugas kita banyak, Dokter Adel. Gak apa-apa, bagian dari membangun negeri ini yang sehat. Mulia sekali ya, Prof. Berarti kalau misalnya dalam satu keluarga ada bapak, ibu, anaknya ada 5. Berarti kita mikirin berapa orang tuh Dokter Adel? 7 kan? Cari faktor resikonya 3 generasi ke atas. Oke, terus kita mau ngobrol apa lagi nih? Kalau misalnya kita ngobrol mungkin ini Dokter Sylvia. Gimana, Prof? Jadi kadang-kadang orang itu takut ya, atau ketika mendengar penyakit misalnya hipertensi atau diabetes, kemudian kayak berdoa ya, maksudnya aku enggak kok gitu kan, itu keluargaku juga enggak ada misalnya, aku enggak seperti itu gitu. Nah, daripada kita takut terhadap kemungkinan penyakit ini, lebih baik kita mengenali dan mengendalikan secara dini. Karena untuk terutama faktor usia ya, ketika usia sudah mulai lanjut, itu kan penyakit sebenarnya tidak bisa dihindari. Seperti pembuluh darah sudah ada kekakuan. Jadi hipertensi itu mungkin juga terjadi pada sebagian besar populasi lansia gitu. Kita nggak bisa kayak aku nggak hipertensi kok gitu, nggak bisa. Jadi diabetes itu juga sebenarnya resiko yang bisa orang awam juga bisa terkena resiko tersebut. Jadi daripada kita menghindar, lebih baik kita cek kesehatan dan kemudian mengatur pola hidup sebaik-baiknya. Ya. Ini kunci, ada 2 kata, kenali dan kendalikan. Jadi buat teman-teman terutama yang masih merasa, saya masih 16 tahun, saya masih 17 tahun, aku nggak ada apa-apa, aku sehat gitu. Dengan PD-nya kan sekarang begitu ya Prof, Gen Z ya? Gen Z bukan sih? Gen Z, kalau saya kan anak milenial gitu. Apa bedanya? Sama-sama manusia juga. Sama-sama beresiko. Sama-sama beresiko, betul sekali. Betul, sama-sama beresiko. Jadi sedari dini kita kenali, jangan takut untuk periksa kesehatan. Apalagi sekarang di layanan kesehatan primer sudah banyak cek kesehatan gratis seperti itu. Nanti daripada nanti ternyata ada komplikasi. Nah, mungkin di segmen selanjutnya kita akan bahas tentang komplikasi dari penyakit tersebut. Kita akan jeda, kita akan kembali lagi setelah break berikut ini. Mari bersiap-siap untuk menerima program baru dari Bapak Presiden Prabowo. Makan bergizi gratis. Program ini membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi tanpa membebani orang tua. Hah? Makanan bergizi gratis? Kapan makanan itu datang ya? Kita tulis surat
ke presiden agar makan bergizi gratis cepat datang. Mak, makanan bergizi gratis mau datang di sekolah. Siapa yang beli makanan? Dengan makanan bergizi ini, kekuatan fisik mereka bertambah. Mereka bisa mengikuti kompetisi di provinsi. Makan bergizi bikin kota Buana lebih cerdas. Hebat sekali. Beta yakin nanti kita punya generasi muda pasti pintar. Kalau sapi sudah laku dibeli, kita bisa punya uang untuk kawin. Awas ya, kau lupa dengan beta. Hasil bumi kita pasti dibeli. Dampak positif buat perekonomian lokal. Mereka cerdas, mereka sehat, dan tidak gampang sakit. Makanan bergizi gratis adalah janji Bapak Presiden Prabowo untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Dan ini adalah harapan jutaan anak Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung program ini. Pak, kira-kira daerah kita termasuk dalam program ini atau tidak? Pak Presiden tentu telah memikirkan. Beliau bukan bicara soal makan, tetapi beliau bicara soal masa depan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Halo, ketemu lagi sama saya Dr. Vivi atau Dr. Sylvia. Buat Bapak Ibu jangan lupa kalau misalnya mau bertanya terkait dengan tema kita yang sebelumnya itu boleh banget. Jangan lupa di nomor telepon 0274 580 800. Kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian di rumah ya. Oke, Prof, kita lanjut ya ngobrolnya. Tarik nafas, buang. Oke, oh iya ternyata ada telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore dok. Selamat sore. Iya dok, ini saya Andreas dari Banjarnegara dok. Halo. Halo, selamat sore dengan saya Sore. Dr. Vivi. Sore ini dengan Andreas dari Banjarnegara dok. Halo. Halo. Oh ya, halo. Dengan Bapak nggih? Ini saya Andreas dari Banjarnegara, Jawa Tengah dok. Mohon maaf, ini kurang agak terdengar. Boleh minta tolong agak dibesarkan suaranya, Bapak? Oh iya, sebentar. Ini sudah maksimal, Mbak. Sudah terdengarkah? Oh, Bapak Andreas dari Banjarnegara. Oke, wah, Iya, dok. jauh sekali nih. Iya. Oke, Bapak Andreas. Iya. Bapak Andreas, boleh kalau misalnya mau bertanya dengan kami di sini atau ada pertanyaan spesifik, boleh ke Dr. Inggong, Dr. Adelina, Prof. Mora, atau Dr. Akna. Monggo, silakan. Enggak sih, saya mau bertanya tentang keseluruhannya dok. Ini saya mau bertanya. Ini kan saya baru pertama kali dengar tentang kedokteran keluarga ya dok ya. Nggih. Kedokteran keluarga nggih. Nggih. Nah, di kedokteran keluarga sebenarnya itu tuh ngapain saja sih dok? Maaf tadi saya nggak ngikutin mungkin dari awal dok. Dan kalau mau mendaftar di kedokteran keluarga tuh ada di mana aja dok? Halo. Aja fungsinya apa gitu. Mohon dikoreksi Bapak Andreas tadi kalau Ya. tidak saya salah dengar, fungsinya apa, kemudian perannya apa nggih? Seperti itu. Ya boleh seperti itu dok. Nggih, bener nggih? Betul dok. Oke. Oke, nggak apa-apa. Saya coba menjawab bersama dengan narasumber kami hari ini. Mungkin dari Dokter Akna dulu. Mungkin fungsi dari kedokteran keluarga dulu nggih, Dokter Akna, fungsinya apa? Ya, jadi adanya dokter keluarga atau spesialis kedokteran keluarga layanan primer di tengah masyarakat itu mampu
menjadi mitra ya, jadi partner, mitra pasien, mitra masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi tadi kami sudah berbincang-bincang juga bahwa kami fungsinya tidak hanya berperan mengobati begitu ya, mengobati ketika sakit, tetapi kami lebih menjaga supaya terus sehat gitu. Sehingga misalkan pengelolaan pengobatan yang dilakukan tidak hanya untuk menyembuhkan sakitnya, tetapi juga menghindari atau mencegah resiko untuk terjadinya penyakit lain seperti itu. Dan dalam fungsi kita seperti itu, kita melihat pasien, tadi seperti Dr. Inggong bilang, merupakan bagian dari sebuah keluarga, sebuah komunitas yang tinggal di masyarakat yang penuh dengan hiruk pikuk di masyarakat itu yang harus kita pertimbangkan untuk menjaga kesehatannya, seperti itu. Oke, itu kurang lebih fungsinya, nggih, dokter. Jadi memang mulia sekali, nggih. Insya Allah, nggih. Kemudian satu pertanyaan mungkin untuk Prof. Mora, nggih. Kalau tadi terkait dengan fungsi kedokteran keluarga, kemudian bagaimana peran? Nah, karena mungkin Prof. Mora sudah kuliahnya tadi ke Belanda dan Amerika, nggih, Prof. Nah, Prof. Mora ini perannya sebagai kedokteran keluarga di Indonesia ini seperti apa, Prof? Monggo. Ya. Jadi sebenarnya dokter keluarga ini juga berperan dalam menyehatkan generasi emas ya, generasi emas Indonesia dari mulai sejak kita kan ilmunya dari lahir sampai liang lahat ya. Wom tutum. Ya, wom tutum, dan sebenarnya juga setelah liang lahat itu masih ada urusan nih ya. Yes, karena keluarga mungkin masih bingung masalah warisan dan sebagainya. Memang bukan kita yang mengelola, tetapi bagaimana kita bisa memfungsikan keluarga itu sendiri untuk memberdayakan pasien dan keluarganya agar supaya mereka bisa menyelesaikan masalah kesehatan mereka sendiri. Oke, menarik sekali. Setelah ini kita akan bahas pokok bahasannya yang mungkin lebih mendalam terkait dengan tadi diabetes dan komplikasinya, tetapi setelah dengan jeda pariwara berikut ini. Self-defense atau pertahanan diri penting untuk dikuasai karena dapat melindungi diri dari kekerasan, penindasan, dan bullying. Bullying merupakan suatu tindakan menindas yang dilakukan oleh orang yang merasa memiliki kuasa atau dominan. Orang tua bisa mulai dengan meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Self-defense tidak semuanya harus dalam bentuk kekerasan. Ketika ada orang menyerang, baru kita bisa lakukan teknik bela diri. Jadi kalau nggak ada yang menyerang, kita nggak bisa lakukan teknik bela diri. Dan ini semua adalah materi-materi rangkuman dari bela diri Jepang yang ada di Shinsei Daikan seperti Aikido, Karate, dan berbagai macam. Batas antara dunia virtual dan dunia nyata terus berkurang, memberikan pengalaman yang memukau yang beberapa waktu lalu hanya dapat ditemukan dalam imajinasi penulis fiksi ilmiah. Mengembangkan AI untuk edukasi dan juga untuk pendidikan, di mana kita nanti bisa berdiskusi dengan AI tersebut. Digital reality mengubah cara kita berlatih dan belajar. Virtual reality memungkinkan kita melakukan simulasi medis tanpa resiko bagi pasien. Kemudian di situ kita bisa belajar praktikum sama halnya seperti kita melakukan aktivitas di dunia nyata. Hal ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama dalam meningkatkan keterampilan praktikum dan mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Pendopo Kang Tejo. Campur sarinya Indonesia. Pak Sabar atau Pak Barno, kapan sih tepatnya Pak Barno menika bisa lancar menatah wayang? Karena kan dulu wayang itu bisa untuk hidup. Oke, monggo nyekel niki Pak. Iya. Nah, ini hasil karya beliau. Yang pasti beliau itu pokoknya natae gaya ngayujan. Kalau wayang Yogyakarta itu kan bisa dikatakan ibaratnya itu wayang bergerak. Kalau Surakarta itu wayang yang tidak bergerak. Gaya Yogyakarta yang namanya gayam cuma seperti ini. Tapi kalau Solo ada buntut yang ada tambahannya buntut niki. Halo
pemirsa Bapak Ibu di rumah, kembali lagi bersama kami. Prof, masih sehat ya Prof? Masih semangat? Teman-teman gimana nih? Ngantuk semua? Enggak, ngantuk ya? Oke. Semangat untuk berdiskusi. Oke, kita diskusi mungkin singkat, padat, dan jelas nih Prof. Mungkin ada Bapak Ibu di rumah yang ingin bicara atau tanya-tanya lagi, boleh banget. Jangan lupa di telepon interaktif kami 0274 580 800. Ayo yang mau tanya-tanya mumpung ada Prof dan Dokter di sini, seperti itu. Oke. Prof, dari tadi itu saya kan menyebutnya hipertensi. Nah, saya mungkin akan membahas tentang diabetes atau kencing manis, Prof. Nah, menurut pengalaman Prof Mora sendiri atau Dokter Inggong dan Dokter Adelina yang sekarang ini bertugas di Puskes, mungkin sedikit pengalaman juga nggih, Prof. Bagaimana dengan pasien-pasien yang diabetes, Prof? Biasanya datang seperti apa gitu? Monggo diceritakan, Prof. Ya, mungkin pasien itu kadang-kadang datangnya sudah, kalau kita tahu perjalanan alamiah penyakit, itu sebenarnya sudah di stage akhir ya, seperti penyakit katastrofik, artinya sudah banyak komplikasi, datang dengan stroke misalnya, kemudian datang dengan gagal jantung, dengan ulkus diabetes gitu ya. Itu banyak kita jumpai juga di FKTP ya, Dok. Nah, itu yang kadang-kadang pasiennya merasa hanya sakit itu, tapi kemudian sebenarnya nggak hanya sakit itu, karena sakit dasarnya harus diobati dulu, kebiasaan hidupnya harus berubah menjadi kebiasaan yang sehat dulu. Nah, mungkin Dokter Adel dan Dokter Inggong nih yang lebih sering menjumpai di puskesmas. Seperti apa? Ada pengalaman nggak? Monggo Dokter Adel dulu. Padat, singkat, dan jelas. Monggo. Iya, jadi sebenarnya ini sesuatu yang perlu diedukasi lagi untuk pasiennya. Jadi saya suka bilang gini, tidak ada keluhan berarti bukan tidak ada penyakit, gitu ya. Betul. Jadi kalau memang sudah pernah terdiagnosa, baik itu hipertensi, DM gitu ya, diabetes gitu, yuk pengobatannya rutin, karena kadang-kadang pasien tuh merasa gini, saya nggak ada keluhan, saya berhenti minum obat. Atau misalnya saya baik-baik saja, gula saya terkontrol, jadi saya berhenti minum obat. Dilalanya di satu waktu badannya nggak bisa kompensasi, terus akhirnya datang dengan ulkus, sudah menghitam, terus kemudian ujung-ujungnya kan diamputasi. Atau misalnya tahu-tahu udah nyeri dada hebat, atau sudah lemah anggota sebelah badan misalnya gitu kan, itu sudah komplikasi. Nah, harapannya ini kan terkontrol supaya bisa mencegah ini terjadi. Betul. Gitu ya Prof. Jadi kadang-kadang kalau sudah datang dengan kondisi gitu kan, kadang-kadang kondisi yang komplikasi ini kita cuma bisa rujuk dulu sementara, tapi harapannya balik lagi ke puskesmas itu kita kelola lagi, yang masih bisa kita cegah gitu sih sebenarnya. Jadi seperti kata Prof, kalau saya suka menggunakan metodenya Prof, jadi saya selalu bilang gini, Ibu Bapak punya tamu depan rumah, ya Prof ya. Saya senang sekali menggunakan itu. Punya tamu depan rumah, tamunya kebetulan kurang baik, gitu ya. Jadi suka ngambil sesuatu misalnya gitu. Nah, Ibu sama Bapak maunya tamunya langsung ke kamar, ngambil barang berharganya Bapak atau sama Ibu, atau mau ditahan aja, nggak masuk rumah, gimana gitu. Nah, maksudnya gimana Dok? Iya, gula, DM itu sama hipertensi itu adalah tamu, sudah ada nih gitu. Nah, mau cepet, ya tadi komplikasinya sakit jantung, gagal ginjal, kemudian misalnya stroke, gangguan penglihatan. Mau nggak gitu? Enggak. Nah, kalau nggak mau terus gimana? Jadi gimana Dok? Ya itu tadi, minum obat rutin ya. Kan kami juga memantau Bapak sama Ibu gitu ya. Jadi kalau dipantau tensinya ternyata kok cepet turun. Coba mungkin kita harus mengelola obatnya, pola makannya, istirahatnya, semuanya gitu ya. Jadi gaya hidup yang sehat itu ditambah dengan pengobatan, tamunya nggak nyampe ke dapur, nggak nyampe ke kamar gitu sih. Itu tips yang saya suka gunakan dari Prof Mora. Sepertinya Prof Mora berhasil ya Prof menjadi dosen kami. Berarti kami nggak perlu wisuda ya Prof. Prof, Dok ini kami lulus loh bertiga. Gitu. Ya ini menarik sekali. Mungkin saya akan menyambung terkait dengan tadi kan kata Dokter Adel harus minum obat. Jangan lupa diselingi dengan pola hidup yang baik. Dokter Inggong, saya lihat juga backgroundnya Dokter Inggong ini kan sebagai penggiat olahraga. Nah,
Boleh di-spill dokter, pola hidup yang baik itu sekilas seperti apa? Ya, pada prinsipnya adalah pola hidup yang baik itu adalah mengontrol masalah makan dan mengontrol masalah aktivitas fisik. Jadi masalah makan itu apa? Diet itu tadi. Jadi terkait dengan diabetes mellitus itu adalah kita harus mengurangi yang namanya pasokan karboan lah, karbohidrat, dan karena itu akan produk akhirnya juga akan menjadi gula juga, termasuk dalam mengkonsumsi gula. Karena pada dasarnya terjadinya penyakit gula darah itu adalah resistensi insulin, adanya penumpukan gula di dalam jaringan, sehingga nggak bisa dijadikan ke dalam, bisa dirubah jadi energi. Itu sebenarnya. Jadi kalau itu numpuk terus, ya itu namanya resistensi insulin. Dan proses itu jauh terjadi sebelum adanya diabetes. Nah, kemudian masalah makanan yang dimakan itu adalah ya banyakin yang berserat, karena secara penelitian sudah ada penelitiannya ini bahwa makanan yang mengandung serat yang banyak ketika kita mengkonsumsi dia akan membentuk semacam gel-gel di dalam usus kita dan itu akan membuat hambatan penyerapan karbohidrat. Nah, sehingga bisa dibuang tuh. Nah, yang kedua, serat ini juga akan membantu meningkatkan sensitivitas dari insulin bagi tubuh kita. Nah, jadi itu yang perlu dikonsumsi, makanan sayur-sayuran banyak serat. Kemudian terkait olahraga. Nah, terkait olahraga rekomendasinya ada juga ini dari banyak ya, Dok. Asosiasi penyakit jantung ya, American Heart Association. Jadi ada dua dari American Heart Association sama American Diabetic Association. Jadi keduanya ini merekomendasikan aktivitas fisik atau olahraga. Aktivitas fisik beda dengan olahraga ya. Olahraga yang disarankan itu adalah olahraga jenisnya kardio dan olahraga resistensi otot, beban lah, olahraga beban. Jadi keduanya ini harus di-mix, jangan salah satu aja. Karena apa? Karena kegunaan kedua olahraga ini, terutama kardio itu akan meningkatkan sensitivitas insulin juga. Terus mengurangi lemak-lemak yang ada dalam tubuh, kayak dia bisa menaikkan HDL-nya, nurunkan LDL. Kemudian terkait dengan latihan beban akan ditujukan pada otot-otot besar. Nah, otot-otot besar itu di mana aja? Di kaki, dada, belakang. Jadi kenapa di otot besar? Karena di dalam otot besar itu tersimpan banyak sekali gula yang harus dimetabolisme. Dihabiskan. Nah, ketika kita lakukan olahraga, fokus pada otot itu akan merubah gula itu akan jadi energi. Sehingga pemasukan gula yang dari luar itu bisa dimasukkan lagi oleh reseptor yang ada di dalam situ. Oke, menarik sekali ya. Ini kalau kata orang Jawa, cetol. Cetol niku napa nggih, Bro? Jelas. Oh, jelas. Nah, Dokter Inggong, mungkin Bapak Ibu di rumah bingung. Ini dari tadi Dokter Inggong nyuruh olahraga, nyuruh angkat beban. Idealnya dokter, berapa jam atau berapa menit waktu yang diperlukan kita untuk idealnya berolahraga? Oke, ini untuk yang sudah sakit atau yang sehat? Mungkin dari yang sehat dulu, kemudian memang yang sudah terdiagnosis. Baik, jadi olahraga yang dilakukan untuk orang yang sehat itu adalah yang dianjurkan itu 150 menit sampai 300 menit dalam seminggu. Dalam 1 minggu. Jadi sekitar 30 menit per hari, dilakukan 5 hari. 5. Kalau itu gabungan dari semua olahraga ya, bukan kalau dia khusus olahraga beban itu akan dibuat selang-seling juga. Nanti ada 1 hari yang harus istirahatnya. Jadi olahraga aerobik itu yang 150 sampai 300 menit. Nah, terus bagi mereka yang menderita hipertensi, kan ketika kita melakukan aktivitas tensi naik kan? Betul. Nah, bagi mereka yang hipertensi, takutan dong mereka lakukan olahraga, nanti tambah naik tensi saya. Nah, prinsipnya gini, strategi ini, tetap kita anjurkan olahraga dan olahraga yang dianjurkan berdasarkan Asosiasi Jantung Amerika itu tadi sama diabetik itu adalah
olahraga di zona 2 namanya, zona olahraga 2. Dan itu gunanya adalah untuk pada yang hipertensi ya, yang pada hipertensi itu yang dilakukan itu dia harus minum obat dulu, Prof. Dia minum obat dulu, baru dia melakukan olahraga zona itu. Jangan tidak minum obat terus tidak terkontrol dia olahraga, dia akan kena serangan jantung, kena stroke. Jadi dia minum obat dulu, terkontrol, dia olahraga. Karena ketika dia lakukan olahraga nanti, memang awalnya akan naik, tensinya akan naik. Ketika dia teratur, tensinya akan turun, terkontrol. Karena apa? Karena olahraga itu berfungsi untuk meningkatkan elastisitas dari pembuluh darah. Di mana kita tahu terjadinya tensi tinggi itu ada 3 hal. Yang pertama resistensi dari cairan, penumpukan cairan, kurangnya elastisitas dari pembuluh darah, sama penumpukan dari aterosklerosis itu tadi, penyempitan pembuluh darah itu tadi. Jadi ketika kita bisa mengetahui ketiga hal ini, kita tahu cara seperti apa yang harus kita lakukan. Menarik. Pengetahuannya juga luas ya, Prof. Aduh, saya bangga nih jadi bagian Saya keluarga. juga bangga. Oh, kita sama-sama bangga. Lalu memuji. Prof, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Prof. Ini banyak pasien saya dan mungkin pasien teman-teman kadang punya pengalaman ini. Prof, misalnya, dokter, saya sudah terkena hipertensi, saya sudah terkena diabetes. Apakah saya harus minum obat seumur hidup? Nah, itu banyak mungkin ya kita diterpa pertanyaan seperti itu. Nah, atau mungkin pertanyaannya seringkali begini, saya nggak mau minum obat atau nggak mau minum obat terus karena nanti ginjalnya rusak. Karena nanti ininya rusak. Atau saya diberitahu keluarga saya, tetangga saya katanya obat yang ini itu lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu yang padahal tadi kan sudah dikatakan Dokter Adel bahwa pengobatan itu juga merupakan salah satu pencegahan di samping gaya hidup yang sehat tadi. Oke, berarti memang kita tetap harus minum obat dan jangan lupa gaya hidup dan aktivitas fisik. Oh, mohon maaf, olahraga. Oke. Sampai di sini mungkin kita sudah banyak banget mendapatkan insight nggih Prof, matur nuwun sangat dari Prof Mora, Dr. Akna, Dr. Adelina, dan Dr. Inggong. Dan untuk kesimpulan segmen Jogja Sehat kita di hari ini mungkin ada beberapa hal yang harus saya rangkum. Jadi mulai dari poin pertama terkait dengan hipertensi dan diabetes, bahwa hipertensi dan diabetes itu tidak hanya terjadi pada usia tua. Harap diingat bahwa bisa terjadi pada usia di mana aja, maksudnya dalam 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa terkena itu. Kemudian ada beberapa cara untuk menghindari, karena memang sebenarnya yang Prof Mora sudah bilang itu akan memang ada nggih Prof sebenarnya. Tapi bagaimana kita itu mengenali, kemudian setelah mengenali kita mengendalikan seperti itu. Jadi jangan takut untuk ke dokter. Dan kita sebagai spesialis kedokteran keluarga layanan primer, di layanan primer nggih Prof, nanti bisa menemui kami di klinik atau di puskesmas atau di mana saja. Kami siap membantu Bapak Ibu semua rekan-rekan di rumah untuk mengelola, kemudian untuk mendampingi Bapak Ibu semua di rumah dengan senang hati. Akhir kata, selamat sore, selamat beraktivitas.